Hai anak-anak SMPK Santa Maria Assumpta. Terima kasih ya karena anak-anak telah memilih SMPK Santa Maria Assumpta sebagai tempat untuk anak-anak belajar. Nah, anak-anak, ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya. Jadi, Ibu perkenalan diri dulu ya. Nama lengkap Ibu Maria Novinokas SPD, biasa disapa Ibu Novi. Walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, Ibu senantiasa meminta anak-anak supaya selalu rajin membaca setiap materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama di awal semester. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi atau memulai materi, Ibu ingin menjelaskan kepada anak-anak bahwa di semester 1 ini ada 3 bab yang kita bahas dengan 12 subtema materi. Itu apa-apa saja? Ibu berikan gambaran sedikit ya. Yang pertama itu bab 1, Aku Citra Allah. Aku Citra Allah ini memiliki 5 subtema. Yang pertama, Aku Citra Allah yang unik. Yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Yang keempat, kemampuanku terbatas. Dan kelima, syukur sebagai citra Allah. Bab yang kedua yaitu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Subtemanya yang pertama, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, perempuan dan laki-laki sederajat. Yang ketiga, mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Bab yang ketiga, peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Subtema yang pertama yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Yang kedua, peran sekolah bagi perkembanganku. Yang ketiga, peran gereja sebagai perkembanganku. Dan yang keempat, peran masyarakat bagi perkembanganku. Nah, kita langsung saja pada pertemuan yang pertama ini akan berbicara tentang aku citra Allah yang unik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih berkat penyertaan-Mu kami dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam keadaan daring. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menggerakkan kami supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah maupun di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita masuk pada materi. Materi kita apa? Ibu ulangi lagi, yaitu Aku Citra Allah yang unik.
unik. Unik merupakan kata yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Semua orang pasti pernah mendengar kata unik. Unik itu lebih diartikan sebagai istimewa, luar biasa, dan berbeda. Kenapa ya manusia itu dikatakan unik? Yang pertama, karena tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Artinya manusia unik karena manusia antara satu dengan yang lain berbeda. Sekalipun anak kembar, ada hal-hal lain yang berbeda. Berbeda itu dapat dinilai dari hal fisiknya, bakat atau kemampuan, maupun sifat yang ia miliki. Sehingga manusia dikatakan berbeda satu dengan yang lain. Memang ada hal-hal yang sama, tetapi ada hal-hal pula yang berbeda, baik dari sifatnya, fisiknya, maupun daya pikirnya atau pola pikirnya. Nah, yang kedua itu manusia dikatakan unik karena manusia merupakan anugerah istimewa dari Tuhan. Kenapa manusia dikatakan anugerah istimewa dari Tuhan? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah gambaran Allah. Nah, pertanyaan, kalau kita sebagai gambaran Allah, apa yang perlu kita lakukan? Ya, tentunya kita harus menunjukkan sikap-sikap yang menggambarkan Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Sikap-sikap apa saja? Pastinya adalah sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lanjut ya. Untuk slide ini kayaknya Ibu yakin anak-anak sudah paham. Nah, anak-anak, keunikan yang kita miliki, baik keunikan dari segi fisik, sifat, hobi, dan sebagainya, tentunya akan menimbulkan dua sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Nah, kita lihat dulu yang pertama itu sikap positif. Orang yang memiliki keunikan sebaiknya dan seharusnya harus bersikap positif. Caranya seperti apa? Yaitu menerima keunikan diri sebagai satu anugerah. Anugerah dari siapa? Anugerah dari Tuhan. Bukan saja menerima ya, tetapi harus menanamkan dalam diri sikap bangga bahwa dirinya itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Selain bangga, sikap yang paling dituntut oleh Tuhan yaitu bersyukur bahwa apapun yang ada dalam dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Jadi jangan pernah dengar ya, kata orang, kamu itu wajah kamu seperti ini, kamu itu kurang baik, dari sifatnya kurang baik. Nah, hal-hal itu membuat Anda putus asa dan tidak bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Itu Ibu tidak senang ya, atau bukan Ibu saya tidak senang, tetapi Tuhan pun tidak senang dengan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, yang kedua, ada orang yang kurang menerima keunikan diri. Nah, orang yang kurang menerima keunikan diri ini, itu yang disebut dengan sikap negatif atau sikap yang tidak baik.
Kenapa ya orang kurang menerima keunikan dirinya? Alasan yang paling utama yaitu karena tidak puas dengan pemberian atau ciptaan Tuhan. Nah, dari rasa tidak puas ini membuat diri mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Misalnya ya, operasi plastik. Bukan saja operasi plastik ya, operasi plastik tuh kalau untuk kita anak-anak yang masih umuran seperti ini nih jarang ya dilakukan. Tapi yang di Korea itu banyak loh. Jadi ibu yakin ya anak-anak ini banyak yang fans sama artis-artis Korea, bisa tahu ya bahwa mereka tuh sering sekali melakukan operasi plastik. Nah, orang-orang yang seperti ini sering beranggapan bahwa penampilan itu lebih penting. Nah, sebenarnya yang lebih penting dalam hidup kita yaitu menunjukkan keunikan yang kita miliki. Tetapi karena kita berpikir bahwa dalam hidup yang penting adalah penampilan, maka kita mencoba 1001 cara untuk mengubah penampilan kita menjadi baik. Misalnya, ini contoh praktis ya. Anak yang memiliki rambut keriting berusaha untuk ion rambut. Itu kalau bisa dibilang mempercantik diri dengan cara kekerasan. Tetapi bukan satu hal yang dilarang juga ya. Satu hal yang baik juga untuk merawat diri. Tetapi kita pun diajarkan untuk bersyukur. Jangan kita sudah ion rambut, kita ingin lagi untuk operasi plastik, mengubah keadaan fisik kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ibu minta anak-anak membuka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nanti kita akan baca bersama-sama ketika pertemuan melalui aplikasi Google Meet ya. Atau anak-anak kalau di rumah bisa baca sendiri teks kitab suci ini ya, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kita lanjut. Nah, dari teks kitab suci tadi, teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 itu, ibu minta maaf di sini ibu salah ketik 31 ya, tapi sebenarnya 26. 28. Ada penegasan penting atau pesan penting bagi kehidupan kita. Yang pertama, dalam kitab itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita setiap pribadi sangat berharga dan bernilai. Mengapa kita berharga dan bernilai? Karena kita diciptakan menurut gambar dan citra Allah sendiri. Ingat ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bukan serupa dan segambar dengan hewan atau serupa dan segambar dengan tumbuhan. Yang kedua, setiap pribadi diberkati Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang diberkati Tuhan. Yang kedua, semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Jadi mau yang menurut orang lain itu tidak baik, kita harus menanamkan dalam diri kita
prinsip bahwa Tuhan menciptakanku baik adanya. Penilaian orang lain kepada kita yang tidak baik jangan membuat kita menjadi putus asa dan tidak bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Nah, lanjut. Sikap yang perlu kita lakukan. Sikap terhadap diri yang pertama, bersyukur atas segala yang ada. Yang kedua, mengenal diri secara baik. Kita perlu mengenal diri kita secara baik. Orang sering mengatakan bahwa kenalah dirimu terlebih dahulu, baru mengenal diri orang lain. Karena dengan dirimu Anda bisa memancarkan sikap-sikap yang baik ketika Anda berada dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menerima diri apa adanya. Kita pun harus mampu menerima diri apa adanya. Walaupun tubuh kita pendek, ataupun hidung kita pesek, rambut kita keriting, hal yang perlu kita lakukan yaitu menerima diri kita apa adanya. Nah, bukan saja menerima, kita pun berusaha untuk merawat diri kita sebagai satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang keberapa lagi ya? Yang keempat, terbuka terhadap orang lain. Yang kelima, bersama-sama mengembangkan diri. Lanjut, sikap terhadap sesama yaitu menghargai keunikan. Artinya kita harus mampu menghargai keunikan atau pribadi orang lain. Kita tidak boleh menghina orang lain. Kalau kita menghina orang lain, itu artinya kita tidak menghargai keunikan, atau sama saja kita menghina Allah. Sebab orang yang kita hina itu adalah orang yang secitra dan segambar dengan Allah. Yang kedua, kita mampu bekerja sama Bekerja sama artinya kita sering-sering memberi pujian yang baik kepada orang, memberi motivasi kepada orang supaya meningkatkan rasa syukurnya atas anugerah yang ia miliki. Yang ketiga, untuk saling melengkapi. Ya, tentunya kita diciptakan keadaan fisik, pola pikir dan sebagainya yang berbeda-beda untuk saling melengkapi Nah, kita percaya bahwa keunikan yang kita miliki ini dengan rasa sikap-sikap positif yang kita lakukan, pasti kita dapat mencapai kesuksesan. Di sini Ibu ada catat 3 kunci kita supaya sukses Yang pertama, kenal diri. Kenal diri kita secara baik. Setelah kenal diri, telah mengetahui sifat kita, mana yang baik, yang perlu kita kembangkan, yang tidak baik kita tinggalkan atau perbaiki. Nah, setelah kita kenal diri, kita kembangkan diri. Kembangkan tentunya hal-hal yang baik. Nah, cara untuk mengembangkan diri ini bukan saja mengandalkan kemampuan pribadi kita, tetapi pula kita bisa bekerja sama dengan sesama atau orang lain. Kita next. Nah, manusia itu dia unik karena dia memiliki 3 keunggulan. 3 keunggulan ini yang berbeda dengan ciptaan lain Tadi Ibu sudah sebut ciptaan lain apa-apa saja Yaitu manusia memiliki akal budi. Manusia memiliki akal budi. Yang kedua, manusia punya hati nurani. Hewan tidak ada hati nurani tapi manusia hati nurani. Jadi Ibu minta anak-anak sering mendengarkan suara hati untuk mengembangkan suara hatinya sehingga tidak tumpul. Yang ketiga, manusia diberikan kehendak bebas atau kebebasan. Tapi kehendak bebas untuk memenuhi, menjaga dan merawat alam dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ada penegasan sedikit dari
teks kitab suci yang tadi Ibu suruh anak-anak baca. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri. Kurang lebihnya Ibu telah jelaskan tadi. Ini merupakan ringkasan secara keseluruhannya. Nah, di sini ada empat kotak ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat. Warna merahnya fisik, kuningnya sifat, putihnya hobi, birunya pengalaman. Coba anak-anak bayangkan bahwa anak-anak mendapat kado istimewa dari Tuhan. Kadonya berupa kotak seperti ini yang berlapis-lapis anugerah Tuhan, baik fisik, sifat, hobi, dan pengalaman. Maka dari situ Ibu minta anak-anak untuk mencatat dalam catatan keadaan fisik yang dimiliki secara pribadi ya, bukan keadaan fisik teman, bapak, mama, ataupun kakak atau adik, tapi keadaan fisik sendiri. Bukan saja fisik, tapi sifat juga, hobi dan pengalaman. Kalau sifat pasti anak-anak sudah bisa tahu, hobi juga anak-anak sudah bisa tahu. Pengalaman di sini maksudnya, pernahkah anak-anak tidak mensyukuri pemberian atau keadaan fisik yang Tuhan berikan atau tidak? Itu anak-anak bisa menulisnya dalam pengalaman. Oh Ibu, pengalaman saya bahwa saya terkadang kurang mensyukuri keadaan fisik saya karena saya memiliki tubuh pendek dan sebagainya dan lain-lain. Sudah mengerti ya? Nanti setelah kerja difoto dan dikirim ke Ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu meminta anak-anak untuk kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami keunikan secara pribadi. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mensyukuri setiap anugerah dan keunikan yang kami miliki. Kami pun bersyukur karena Engkau sudah senantiasa membantu kami, membimbing kami, melindungi kami dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, goodbye.